Apakah Waketum MUI tak bisa bedakan kerumunan Jokowi dan Rizik? Penulis, Sehardi. Kunjungan Jokowi di NTT yang menimbulkan kerumunan karena warga yang antusias dan berdesakan menjadi perbincangan. Bahkan Jokowi dilaporkan ke polisi, meski pada akhirnya ditolak. Jangan tanya saya apa reaksi pelapor soal ini, pasti tidak senang dan kecewa berat. Sebenarnya laporan model begini kekuatannya sangat lemah. Bahkan ada kelompok yang malah menyamakannya dengan kerumunan yang dibuat oleh Rizik. Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang menyatakan ada kesamaan antara dua peristiwa kerumunan tersebut. Dia bahkan mendesak aparat penegak hukum harus bertindak adil. Masalahnya Pak Jokowi juga sudah melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Habib Rizik. Kalau Habib Rizik ditahan karena tindakannya, maka logika hukumnya supaya keadilan tegak dan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan para penegak hukum bisa tegak, maka Presiden Jokowi tentu juga harus ditahan, kata Anwar Abbas. Saya sebenarnya agak bingung dengan orang ini. Kenapa dia membuat komentar atau pernyataan yang sebenarnya bukan ranahnya? Apakah MUI urus masalah presiden, atau memang tugasnya menilai apa yang terjadi pada presiden? Atau orang ini mulai mirip dengan sikap Tengku Zul yang ahli dan serba bisa dalam membahas isu apapun? Pernyataannya ini sangat tendensius dan memicu polemik. Bahkan bisa jadi alasan bagi sekelompok orang yang merasa bisa memanfaatkan ini untuk membuat polemik. Satu lagi, dia mengatakan jika Jokowi sebagai kepala negara ditahan, maka negara akan berantakan. Tapi kalau Presiden Jokowi ditahan, negara bisa berantakan. Dan kalau Habib Rizik ditahan, umatnya tentu juga akan berantakan. Padahal kita tidak mau bangsa dan negara serta rakyat dan umat kita berantakan, katanya. Makanya dia menyarankan, demi keadilan maka hukuman bagi kedua tokoh tersebut bisa berupa sama-sama didenda ketimbang disangsi penahanan. Apakah orang ini ada condong ke Rizik? Silakan nilai sendiri saja. Ferdinand Huta Hayan menilai tudingan Anwar Abbas itu menyesatkan. Pernyataan-pernyataan seperti ini bisa masuk kategori fitnah kepada presiden atau sebagai pribadi, karena Jokowi baik sebagai presiden atau sebagai pribadi dituduh melakukan sesuatu perbuatan pidana yang ternyata tidak dan bukan pidana, katanya melalui cuitan di Twitter. Dia lantas mengingatkan Anwar Abbas untuk berhati-hati dalam menyampaikan argumen. Sebab, tidak baik seorang petinggi MUI justru menjadi penebar kebencian. Hati-hati Pak MUI, jangan jadi penebar fitnah dan kebencian, kata Ferdinand. Saya paling penasaran dengan orang seperti Anwar ini. Kalau dalam perusahaan swasta, pernyataannya ini langsung berbuah sanksi atau bahkan dipecat. Posisinya apa, komentarnya entah apa. Ada tugas tersendiri malah komentari hal lain. Apakah orang ini sungguh tak ada kerjaan hingga harus membuat pernyataan tendensius seperti itu? Seandainya orang ini, katakanlah posisinya diganti oleh orang lain, kira-kira apa reaksinya? Marah atau kecewa? Atau akan makin giat mengumbar komentar tak masuk akal? Kalau memang hobi membuat pernyataan seperti ini, alangkah bijaksana jika melakukan ini di luar pemerintahan atau bukan dalam kapasitas posisi saat ini. Gak sinkron soalnya. Saya tidak percaya mereka tidak bisa membedakan kerumunan yang dibuat Rizik dengan kerumunan yang mendekati presiden. Salah satu kesalahan fatal adalah Rizik yang mengumumkan kepada banyak orang agar hadir di acara pernikahan putrinya di Petamburan. Kesalahan fatal berikutnya adalah saat Rizik dirawat di rumah sakit, hasil tes disembunyikan, yang kemudian ketahuan pernah positif terinfeksi COVID-19. Artinya Rizik terindikasi sengaja merahasiakan data tersebut, dan sengaja menghalangi Satgas yang ingin melakukan tes swab. Bahkan dia sempat melarikan diri keluar dari rumah sakit. Sempat juga ingin keluar kota melalui jalan tol di tengah malam. Hitung sendiri berapa banyak kesalahan Rizik, dan apakah memenuhi unsur kesengajaan? Paham, kan, bedanya. Jadi saya hanya menganggap, mereka yang menyamakan kerumunan Rizik dan Presiden Jokowi adalah orang-orang yang sedikit banyak tidak suka dengan Jokowi. Ataupun kalau netral menyikapi ini, dia tidak paham apa yang diomongin. Itu aja sih sebenarnya. Sungguh lucu,
Di masa seperti sekarang, masih ada yang seolah punya waktu luang untuk komentari masalah dengan cara seperti ini. Bagaimana menurut Anda? MUI tak bisa disamakan kerumunan Jokowi dengan Rizik Syihab. Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, Bidang Infokom Kiai Haji Masduki Baidowi mengklarifikasi pernyataan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang mengkritik kerumunan akibat kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Nusa Tenggara Timur, NTT. Sebelumnya, Anwar Abbas mengkritik bagaimana proses kepolisian merampungkan masalah kerumunan di tengah pandemi COVID-19 yang dipicu kehadiran figur publik. Ngapain ex-pengurus FPI Sumbar cari pemesan karangan bunga FPI bubar? Penulis, Sehardi. Pembubaran dan pelarangan FPI adalah salah satu kado terindah dari pemerintah pada akhir tahun 2020. Alhasil, banyak karangan bunga yang dikirimkan oleh warga yang merasa bersyukur atas kabar baik ini. FPI dijungkalkan dengan komplit. Ormasnya dilarang, atribut dan aktivitasnya dilarang, pentolannya ditahan, rekeningnya diblokir, akun sosial media juga diblokir. Sekarang sedang dalam tahap menelusuri aliran dana yang masuk ke dalam dan keluar dari FPI. Ibarat jika FPI adalah sebuah mesin mobil, mesinnya dipreteli abis sampai ke komponen-komponen terkecilnya. Sejumlah karangan bunga ucapan selamat atas pembubaran FPI beredar di media sosial, medsos. Papan bunga tersebut berjejer di sejumlah instansi pemerintah di Kota Padang, Sumatera Barat. Ucapan selamat FPI bubar yang berjumlah 6 karangan bunga itu tampak berdiri di depan kantor Gubernur Sumbar, Polda Sumbar, Kejati Sumbar, Kodim 0312 dan di depan kantor Korem 032 Wirabraja. Tapi yang ini unik dan sedikit memancing emosi. Ex-pengurus FPI Bukit Tinggi, Sumatera Barat bakal mencari siapa dalang pemesan karangan bunga tersebut. Hal itu ditegaskan ex-pengurus FPI Bukit Tinggi, Abdullah Mahmud. Dia juga mengaku menerima pesan melalui WhatsApp tentang karangan bunga ucapan selamat atas dibubarkannya FPI. Informasi kawan-kawan di Padang sedang mencari pemesannya, namun belum ditemukan, katanya. Menurut Mahmud, karangan bunga itu juga tidak bertahan lama. Saya hanya memantau, kemudian akan dicari, itu saja. Karangan cepat dijemput tentu orang itu, pemesan, sudah merasa gerah. Biar sajalah, katanya. Dia masih mencari siapa dalang pemesan karangan bunga tersebut. Jika nanti ditemukan, akan ditanyakan apa niatnya membuat karangan bunga seperti itu, katanya. Kalau pembaca sepemikiran dengan penulis, tentu akan tertawa dan bertanya-tanya ngapain orang ini cari tahu siapa pemesan papan karangan bunga. Apakah akan ditanyai bagaimana cara membuat karangan bunga yang indah? Atau bakal ditanyai gimana caranya memasak ramen? Hahaha, jawabannya pasti pembaca sudah tahu. Ex-pengurus FPI Bukit Tinggi, Sumatera Barat bakal mencari siapa dalang pemesan karangan bunga tersebut. Hal itu ditegaskan ex-pengurus FPI Bukit Tinggi, Abdullah Mahmud. Dia juga mengaku menerima pesan melalui WhatsApp tentang karangan bunga ucapan selamat atas dibubarkannya FPI. Informasi kawan-kawan di Padang sedang mencari pemesannya, namun belum ditemukan, katanya. Menurut Mahmud, karangan bunga itu juga tidak bertahan lama. Saya hanya memantau, kemudian akan dicari, itu saja. Karangan cepat dijemput tentu orang itu, pemesan, sudah merasa gerah. Biar sajalah, katanya. Dia masih mencari siapa dalang pemesan karangan bunga tersebut. Jika nanti ditemukan, akan ditanyakan apa niatnya membuat karangan bunga seperti itu, katanya. Kalau pembaca sepemikiran dengan penulis, tentu akan tertawa dan bertanya-tanya ngapain orang ini cari tahu siapa pemesan papan karangan bunga. Apakah akan ditanyai bagaimana cara membuat karangan bunga yang indah? Atau bakal ditanyai gimana caranya memasak ramen? Hahaha, jawabannya pasti pembaca sudah tahu. Ex-pengurus buruh pemesan karangan bunga selamat FPI bubar di Sumbar. Ex-pengurus Front Pembela Islam, FPI, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Sumbar, bakal mencari siap dalang pemesan karangan bunga ucapan selamat FPI bubar yang beredar di sejumlah kantor instansi pemerintah di Kota Padang.
Hal itu ditegaskan eks-pengurus FPI Bukit Tinggi, Abdullah Mahmud. Dia juga mengaku menerima pesan melalui via WhatsApp tentang karangan bunga ucapan selamat atas dibubarkannya Ormas besutan Habib Rizik Syihab itu. Informasi kawan-kawan di Padang sedang mencari pemesannya, namun belum ditemukan, katanya kepada suarasumbar.id, Senin, tanggal 4 Januari tahun 2021. Menurut Mahmud, karangan bunga itu juga tidak bertahan lama. Saya hanya memantau, kemudian akan dicari, itu saja. Karangan cepat dijemput tentu orang itu, pemesan, sudah merasa gerah. Biar sajalah, katanya. Kendati demikian, kata Mahmud, eks-anggota FPI di Padang masih mencari siapa dalang pemesan karangan bunga tersebut. Jika nanti ditemukan, akan ditanyakan apa niatnya membuat karangan bunga seperti itu, katanya. Sebelumnya, sejumlah karangan bunga ucapan selamat atas pembubaran Ormas Front Pembela Islam beredar di media sosial. Papan bunga tersebut berjejer di sejumlah instansi pemerintah di Kota Padang, Sumatera Barat. Ucapan selamat FPI bubar yang berjumlah 6 karangan bunga itu tampak berdiri di depan kantor Gubernur Sumbar, Polda Sumbar, Kejati Sumbar, Kodim 0312 dan di depan kantor Korem 032 Wirabraja. Usut punya usut, karangan bunga tersebut ternyata dipesan oleh orang tak dikenal, OTK. Hal itu terungkap dari pernyataan pemilik usaha karangan bunga Mekar Jaya Floris, Ihsan, 60. Menurutnya, karangan bunga ucapan selamat dan terima kasih kepada pemerintah yang telah membubarkan FPI itu, dipesan OTK melalui pesan WhatsApp.